Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem bus. Dan perkenalkan, nama saya Dini Aryani. Saya Calika. Nama saya Dita Indriawati. Saya Yuliastri. Definisi sistem bus. Bus adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Melalui sarana bus inilah mikroprosesor tersebut mampu menerima data dan mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem mikroprosesor dan mampu untuk menghubungi peralatan-peralatan pendukungnya. Pada setiap mikroprosesor atau CPU selalu terdapat 3 sistem bus dasar, diantaranya yaitu 1 data bus, 2 address bus, 3 control bus. Selanjutnya yaitu struktur. Data bus, 1 sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. 2. Jumlah data bus menyatakan lebar jarak data pada CPU atau jumlah data build instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. 3. Data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu address bus. 1 sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya. 2. Setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik. 3. Jumlah data address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Selanjutnya control bus, sebagai sarana pembawa sinyal kontrol antara mikroprosesor dan peralatan pendukung di dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut. Kontrol sinyal digunakan pada sistem komputer, memory write, memory read, I/O read, transfer ACK, bus request, bus create, interrupt request, interrupt ACK, reset, clock. Berikut adalah gambar struktur bus pada PC. Pertama, bus lokal. Bus ini merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan dan mengontrolnya. Terdiri atas set kawat atau kabel atau trace jika bus lokal tersebut diproduksi sebagai bagian dari papan sirkuit. Lalu ada expand local bus, digunakan dalam sistem mikrokomputer. Bus lokal dengan fungsi khusus untuk penggunaan di luar CPU, memiliki kesamaan dengan bus sistem dalam hal memberikan sinyal kontrol standar. Selain memberikan lintasan data dan alamat, bersifat lokal dalam artian bahwa clock CPU dan sirkuit waktu pengaturnya. Lalu ada saluran bus. Yang pertama dedicate, merupakan saluran multiple bus yang secara permanen diberikan subset fisik komponen-komponen komputer sehingga masing-masing bus terhubung hanya dengan subset modul. Keuntungan, hasil keluaran yang tinggi karena hanya terjadi kemacetan lalu lintas data yang kecil. Kerugiannya, meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Lalu multiplex, metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Keuntungan, memerlukan saluran yang lebih sedikit sehingga menurunkan biaya sistem. Kerugiannya, rangkaian lebih kompleks di dalam setiap modul sehingga mengakibatkan penurunan kinerja karena event-event tertentu menggunakan saluran secara bersama-sama. Metode arbitrasi. Metode yang mengontrol penggunaan bus secara bersama-sama dengan memproses setiap request dari perangkat yang akan menggunakan sistem bus yang terdiri dari yang pertama ada metode tersentralisasi, yaitu metode arbitrasi yang bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Yang kedua ada metode terdistribusi, yaitu metode arbitrasi yang tidak memiliki pengontrol sentral, melainkan setiap modul terdiri dari akses kontrol logik dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus. Tujuannya yaitu memudahkan sebuah perangkat baik CPU atau modul I/O bertindak sebagai master, kemudian master dapat dengan menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang bekerja sebagai slave bagi pertukaran data. Timing, yang pertama ada synchronous, waktu bus mentransmisikan rangkaian bilangan 1 dan 0 dalam durasi yang sama. Semua perangkat lainnya pada bus dapat membaca saluran waktu dan semua event dimulai pada awal siklus waktu. Yang kedua ada asynchronous, terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Campuran antara perangkat yang lamban dan cepat.
baik dengan menggunakan teknologi lama maupun baru, dapat menggunakan bus secara bersama-sama. Lebar bus. Semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransferkan pada suatu saat. Dan semakin besar bus alamat, maka semakin besar pula range lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Di sini kami telah mengumpulkan 4 jenis transfer data, yaitu ke-1 transfer baca atau slave ke master. Slave menaruh pada bus begitu slave mengetahui alamatnya dan telah mengambil data. Yang kedua, ada transfer tulis atau master ke slave. Master menaruh data pada bus data begitu alamat telah stabil dan slave telah mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamatnya. Yang ketiga, read, modify, write. Yaitu sebuah operasi baca yang diikuti oleh operasi tulis ke alamat yang sama dan alamat hanya di broadcast satu kali saja pada awal operasi. Tujuan utamanya adalah melindungi sumber daya yang dapat dipakai bersama di dalam sistem multi-programming. Yang keempat, ada read after write. Yaitu operasi yang tidak dapat dibagi-bagi, berisi operasi tulis yang diikuti oleh operasi baca dari alamat yang sama. Operasi ini dibentuk untuk tujuan pemeriksaan. Contoh bus system. Yang pertama ada Small Computer System Interface atau disingkat sebagai SCSI. Yaitu adalah perangkat standar untuk menghubungkan dan mentransfer data secara fisik antara komputer dan perangkat periferal. Lalu contoh selanjutnya yaitu bus P1394 atau FireWire. Semakin pesatnya kebutuhan bus input-output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus berkecepatan tinggi pula. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus dengan performa tinggi yang dikenal dengan FireWire. P1394 ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface input-output lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan pada kenyataan. P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti pada kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Yang ketiga ada Universal Serial USB atau disingkat dan dikenal sebagai USB. USB ini adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Yang terakhir ada bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset atau motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor ke cache atau memori utama ke chipset controller memori atau North Bridge, MCH atau SPP. Bus ini juga terbagi atas beberapa macam, yaitu frontside bus, hypertransport bus, dan beberapa bus lainnya. Bus ini berjalan pada kecepatan 100 MHz, 133 MHz, 200 MHz, 266 MHz, 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz, 1000 MHz, atau 1066 MHz. Umumnya, bus ini memiliki linear jalur 64 bit, sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 byte. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.